Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 PAN 6 akan melakukan praktikum dengan judul reaksi hidrolisis untuk memenuhi tugas ujian praktek kimia SMAN 1 Kandan. Dengan saya Faiz Wahyu Setiawabadi, absen 13. Saya Muhammad Rizky Firmadani, absen 22. Saya Ayo Puspita Sari, absen 16. Saya Rizky Pratama Putra, absen 29. Saya Erik Ramadhani, absen 11. Saya Syahbabas, absen 24. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam praktikum reaksi hidrolisis adalah 3 buah gelas, 1 cup berisi air mineral, 1 gelas ekstrak buah naga, cuka dapur, soda kue, garam, sendok, dan suntikan. Langkah-langkah praktikum. 1. Masukkan garam sebanyak 1 sendok makan ke dalam wadah larutan. Yang kedua, masukkan soda kue 1 sendok makan ke dalam wadah larutan. Yang ketiga, masukkan air sebanyak 50 ml ke dalam wadah yang berisi garam dan soda kue. Yang keempat, masukkan cuka ke dalam larutan, kemudian aduk hingga rata. Yang kelima, tambahkan ekstrak buah naga sebanyak 1 sendok makan ke dalam masing-masing wadah larutan. Kemudian aduk hingga rata. Kajian teori. Hidrolisis garam adalah suatu proses penguraian garam dalam air yang akan membentuk ion positif dan ion negatif. Lalu, bagaimana hubungan antara asam dan basa pembentuk garam dengan sifat larutan garam dalam air? Jadi, sifat larutan garam dalam air ditentukan dari asam dan basa pembentuknya. 1. Jika suatu larutan tersebut terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka sifat larutan garamnya akan bersifat netral. Kedua, jika suatu larutan terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka sifat larutan garamnya akan bersifat basa. Ketiga, jika suatu larutan terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka sifat larutan garamnya akan bersifat asam. Keempat, jika suatu larutan terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, maka sifat larutan garamnya akan lebih besar dari Kb, maka bersifat asam, artinya pH lebih kecil dari 7 dan KH lebih kecil dari Kb, bersifat basa, artinya pH lebih besar dari 7. Secara teori, sebuah larutan itu bersifat garam basa, maka setelah diberi injektor warnanya akan menjadi pekat. Sedangkan apabila sebuah larutan bersifat garam, asam, tentunya setelah diberi indikator warnanya akan menjadi lebih gelap. Tetapi bila sebuah larutan itu bersifat kekal, setelah diberi injektor tidak terjadi perubahan warna. Jadi kuncinya yaitu hidrolisis yang terjadi bila salah satu atau kedua komponen penyusun garam bersifat asam lemah atau basa lemah. Sekian. Kesimpulannya, ekstrak buah naga yang dicampur dengan garam tidak mengalami perubahan warna karena garam atau NaCl bersifat netral. Yang kedua adalah bila ekstrak buah naga dicampur dengan soda kue,
atau NaCO3, warnanya akan berubah menjadi lebih gelap atau pekat karena soda kue bersifat gasal. Yang ketiga, bila ekstrak buah naga dicampur dengan cuka atau CH3COH, warnanya akan lebih terang. Ini menandakan bahwa cuka bersifat asam. Sekian praktikum dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.